Di video kali ini aku akan bahas TPS tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, jadi sekarang aku mau mulai dari bacaan pertama. Seperti biasa, aku akan foto soalnya dulu supaya kalian bisa lihat nanti, bisa dibaca sendiri. Nah, jadi kalian bisa baca bacaan ini dari laptop, terus nonton videonya dari HP atau sebaliknya ya, supaya kita bisa bareng-bareng ngebahas soal ini. Nah, ini ada pertanyaan nomor 41. Bentukan kata yang salah terdapat dalam kalimat. Nah, kalau misalnya ditanya kata yang salah begini, kalian lihat aja, ini kan ada kalimat nomor 1 kan, kalimat pertama, terus kalian baca di paragrafnya tadi, kalimat pertama tuh apa, yang salah apa. Nah, kalau ternyata menemukan ada kalimat yang salah di nomor 1, nah itu misalnya kenapa gitu kan. Misalnya kalimat yang nomor 41 itu salahnya gara-gara ini, mewujudkan. Itu tuh harusnya bukan mewujudkan tapi mewujudkan. Kalimat yang salah itu adalah kalimat A, kalimat pertama. Nah, kalau misalnya kalian bingung tentang kayak gini, yang salah itu yang mana, ternyata kalian udah baca dan menurut kalian tuh ternyata semuanya bener kok gitu, nggak ada yang salah. Nah, karena ini masih latihan soal ya, jadi kalian bisa cek di KBBI V namanya. Itu aku juga masih punya sampai sekarang aplikasinya, itu ngebantu banget buat ngerjain soal-soal bahasa Indonesia supaya kita bisa ngecek yang benar itu seperti apa. Nanti di sana kita bisa tahu jawabannya apa. Nah, tapi kalau misalnya ditanyain seperti ini, kita lihat pertanyaannya dulu, terus pilihan jawabannya. Karena di sini juga nggak semua kalimatnya ditanyain kan. Ini cuma 1, 2, 3, 4, 6. Jadi kita nggak usah lihat, nggak usah ngecek kalimat nomor 5 juga kan. Jadi kita cuma ngecek apa yang ditanyain aja di sini. By the way, ini juga udah sempat aku sebutin di video aku yang sebelumnya, makanya aku tadi lupa buat nyebutin. Ini adalah soal tryout aku di Inten yang udah aku tempelin di buku progres. Jadi makanya di sini ada soalnya dan ini juga ada pembahasannya. Nah, terus sekarang yang nomor 42 ya, kata segugus pada kalimat pertama berpada dan makna paling dekat dengan. Nah, kalau misalnya ada soal-soal kayak gini, memang kalian wajib banyak membaca dan banyak tahu artinya. Kalau misalnya kalian ngebaca terus juga, karena ini masih latihan ya, jadi kalau kalian menemukan kalimat-kalimat yang kalian tuh nggak tahu artinya apa, itu bisa kalian cek di KBBI dan kalian tulis artinya apa. Nah, misalnya kayak ini kan segugus tuh kan kita, kalau aku sih sebenarnya aku nggak tahu, kalau aku nggak ngecek di KBBI itu artinya apa, makanya aku cek di KBBI dan ternyata di KBBI gugus itu artinya maknanya kelompok, dan berarti jawaban yang paling cocok adalah yang A, yang sekelompok. Nah, terus nomor 43, kata ketimbang pada kalimat 4 dapat digantikan dengan, nah ketimbang itu adalah, ini nih ada penjelasannya, ketimbang adalah ragam non-formal yang digunakan untuk percakapan. Nah, sebenarnya maknanya ketimbang itu tuh mirip dengan apa sih? Ketimbang itu sama dengan daripada, jadi makanya jawabannya yang B. Terus yang nomor 44, kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat. Nah, ini seperti sebelum-sebelumnya juga yang udah aku pernah jelasin. Sama di kalimat 41 tadi, kalau misalnya ditanyain terdapat pada kalimat berapa, kita cek dulu kalimat yang ditanyain itu kalimat yang mana aja, terus kita cek satu-satu, misal di kalimat pertama ada yang salah atau enggak, di kedua ada, tiga ada atau enggak. Nah, karena kan di sini kan kita juga nggak ditanyain yang kalimat nomor 4 kan, jadi kita nggak perlu ngecek semuanya, kita cuma ngecek yang ditanyain aja di sini gitu. Nah, ternyata yang salah itu adalah yang kalimat nomor 6. Nah, kesalahannya itu adalah, nih, karena hilangkan tanda koma sebelum yang pada kalimat ke-6. Ya, aku tunjukin kalimat nomor 6. Kita tahu, bahwa renan bangsa adalah sebuah asa spiritual, yang terjalin dari dua hal. Nah, kenapa nggak harus pakai koma lagi di sini? Karena yang itu adalah keterangan. Sementara koma itu berguna juga, bisa fungsinya juga sebagai penjelas dari keterangan. Jadi setelah bla 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 koma, nah itu tuh biasanya nanti diikuti dengan keterangan. Nah, padahal di sini tuh juga udah ada yang. Jadi makanya kita hapus komanya aja karena kita udah punya yang di sini. Makanya yang nomor 6 itu salah karena kita pakai koma dan yang sekaligus, padahal harusnya itu cuma boleh dipakai salah satu. Makanya yang nomor 6 yang salah. Sehingga kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat. Nah, karena yang ditanya itu tanda baca, jadi kan
koma itu kan termasuk ke tanda baca kan. Jadi yang salah ada pada kalimat nomor 6, makanya jawabannya yang E. Nah, terus sekarang kita masuk ke bacaan yang nomor 2. Ini aku foto dulu supaya kalian juga bisa baca. Ini ya, nomor 45. Apa gagasan pokok bacaan di atas? Nah, ini juga udah pernah aku singgung di materi yang sebelumnya, materi TPS sebelum ini, persis banget sebelum ini, itu ada tentang gagasan pokok juga. Jadi biasanya gagasan pokok itu memang ada di kalimat pertama. Aku udah sering banget latihan soal dan biasanya kalau ditanyain tentang gagasan pokok itu, dia kebanyakan ada di kalimat pertama. Jadi kan ini jawabannya yang A kan, yang status moratorium sawit tidak kunjung diterbitkan oleh Presiden. Nah, di sini juga sama, ini udah nih ya, dicek nih, sesudah hampir 2 tahun berjalan, status impres moratorium sawit tidak kunjung diterbitkan oleh Presiden. Ini udah jelas banget ada di kalimat yang pertama, makanya jawabannya yang A. Nah, tapi aku punya penjelasan yang lebih teknis di sini. Jadi gagasan pokok itu adalah subjek plus predikat dari kalimat utama. Nah, tadi kan kita udah menemukan kalimat utamanya ya. Jadi kalau di gagasan pokok itu memang biasanya kalimat utama itu tuh ada di kalimat pertama. Nah, kalimat pertamanya kalimat utamanya kan ini. Ya kan, yang kalimat pertama kan yang jadi kalimat utama. Nah, terus di sini kita breakdown. Jadi status impres moratorium sawit itu tuh jadi subjeknya dan tidak kunjung diterbitkan itu jadi predikatnya. Makanya jawabannya adalah yang A, karena dia yang paling sesuai dengan ini breakdown yang udah kita tetapin tadi. Jadi jawabannya yang A. Terus nomor 46, konjungsi digunakan secara tidak tepat pada kalimat. Nah, kalau ditanyain konjungsi itu kan kata sambung ya. Itu kita bisa cek kayak yang tadi yang udah pernah aku kasih tahu sebelum-sebelumnya, kita cek kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat keenam, kalimat ketujuh aja yang kira-kira salah tuh yang mana. Nah, aku mau kasih penjelasannya kenapa yang nomor 2 itu salah. Nih, terdapat kesalahan penggunaan konjungsi korelatif pada kalimat 2. Karena yang kalimat 2 itu kan dia makainya itu antara terus dengan. Jadi kan titik-titik antara, titik-titik dengan, titik-titik gitu kan. Jadi antara itu nggak bisa digabungin sama dengan. Harusnya antara itu sama dan. Jadi misalnya antara ada dan tiada. Nah, itu kan udah sering banget kan. Terus yang salah tapi sering dipakai dan bahkan sampai ada di lagunya Raisa juga. Ini nggak boleh kayak gini. Jika itu nggak boleh sama maka. Ini nggak boleh kayak gini. Itu juga salah satu konjungsi yang salah. Nah, terus gimana dong yang benernya? Nah, yang benernya itu nggak boleh ada makanya setelah ini. Jadi pokoknya kalau jika, ya udah jika aja gitu. Nggak usah pakai maka. Nah, terus sekarang yang nomor 47. Makna dari moratorium pada bacaan di atas adalah, nah ini aku juga kalau nggak ngecek KBBI, aku nggak mungkin tahu sih ini katanya apa. Sebenarnya mungkin kalau dilihat dari konteks kalimatnya bisa. Jadi kalau misalnya kita lagi UTBK gitu ya, dan kita benar-benar nggak tahu sama sekali dia tuh maksudnya apa, nah itu kita bisa cek dari keseluruhan kalimat yang sebelum-sebelumnya dia tuh ngomong apa, jadi kita tahu konteksnya tuh dia sebenarnya artinya apa. Tapi karena ini kita masih latihan, jadi kita harus sering-sering lihat KBBI kalau misalnya kita memang nggak tahu katanya artinya itu apa. Nah, jadi setelah aku cek di KBBI, moratorium itu artinya adalah penundaan atau penangguhan. Makanya jawabannya itu adalah yang A, penangguhan, karena dia yang ada di pilihannya. Terus sekarang kita ke pertanyaan nomor 48. Topik bacaan di atas adalah, nah ini aku ada penjelasan di yang sebelahnya sini. Jadi, topik itu adalah hal yang paling umum dan mendominasi isi bacaan. Jadi, topik itu adalah hal yang dibahas dalam bacaan, itu mengenai impres alias instruksi presiden tentang moratorium sawit. Ini bisa dilihat di kalimat utama. Kalimat utama itu tadi ya yang kalimat pertama. Terus paragraf selanjutnya itu dia menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tertundanya penerbitan impres. Nah, makanya topik pembacaan di atas itu menjadi impres moratorium sawit. Itu udah bisa dilihat tadi ya, udah ada penjelasannya sini. Jadi dia itu tentang impres moratorium sawit karena sudah ada di kalimat
pertama, paragraf pertama itu udah dijelasin tentang impres moratorium sawit, dan keseluruhan isi bacaannya itu juga menjelaskan tentang impres moratorium sawitnya itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bacaan 3, aku foto dulu. Nomor 49, manakah yang tidak merupakan maklumat kebijakan ekonomi yang disasar pemerintah? Nah, kalau ditanyain hal seperti ini, kalian bisa cek langsung di bacaannya, pasti kan ini ada. Makanya yang aku suka dari tipe soal teks itu adalah semua jawabannya itu sebenarnya udah ada di teksnya. Jadi tergantung kitanya aja yang mau cari di teksnya atau enggak, tergantung kita teliti atau enggak. Itu malah menurut aku sangat bagus tipe soal yang seperti ini, soalnya semuanya udah ada di teks. Oke, jadi ini kan, ini udah ada, yang A itu udah ada di kalimat 3, terus yang B udah ada di kalimat 4, yang C udah ada di kalimat 5, yang D udah ada di kalimat 6, dan yang E itu sebenarnya ada juga di paragrafnya, tapi dia salah gitu. Dia salah karena seharusnya bukan memenuhi efisiensi dan efektivitas ekonomi, tapi memastikan efisiensi dan efektivitas dapat terpenuhi. Makanya jawabannya adalah yang E. Nah, kayak gini juga kita harus benar-benar mastiin apakah dia tuh yang dimaksud tuh udah benar atau salah gitu kan. Kayak ini kan efisiensi dan efektivitas itu kan udah ada, ya kan? Udah benar gitu loh maksudnya sini. Cuma dia tuh kata-katanya yang bikin salah itu adalah ini memenuhi. Sementara yang benar itu tuh harusnya memastikan, bukan memenuhi. Makanya itu yang bikin salah. Nah, jadi kita juga harus teliti di sini, dan cara kita supaya bisa lebih teliti ketika membaca itu adalah dengan banyak latihan soal, karena kayak gini tuh nggak bisa dibohongin guys. Kalau kita banyak latihan soal tuh kita bakal semakin mahir. Aku juga udah kasih info gimana caranya baca secara cepat ya di video aku yang sebelumnya. Jadi pastiin kalian juga nonton video aku ngajarin TPS yang selain ini, karena itu juga berguna banget. Oke, jadi kita ke soal nomor 50. Kata dieksekusi pada kalimat 4 sepadan dengan. Nah, kalau ditanyain tentang kayak gini, kalian harus rajin-rajin lihat KBBI. Aku kasih saran untuk lihat KBBI ini ketika latihan soal aja. Kalau misalnya kalian memang udah hari hanya UTBK, udah waktunya kalian UTBK, kalian jelas nggak bisa lihat KBBI kan. Jadi kalian cuma bisa lihat konteks soalnya aja, dia tuh ngomongin apa dari kalimat-kalimat yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya kalian masih latihan soal, kalian harus memperbanyak kosakata. Ini sebenarnya sama aja kayak bahasa Inggris, itu juga kalian harus memperbanyak vocabulary gitu kan. Kita harus banyak mempelajari kosakata supaya kita bisa lebih tahu gitu loh. Kita bisa lebih tahu tentang kata-kata itu artinya apa gitu. Kalau lagi latihan soal, kita harus mendalami kemampuan kita gitu untuk bisa menjawab. Tapi kalau misalnya memang udah kepepet, udah ujian dan kita memang nggak tahu apa-apa, nah itu baru bisa dilihat dari konteksnya. Tapi karena kita sekarang masih latihan, makanya kita cek di KBBI. Nah, ini makna KBBI dari eksekusi, itu adalah pelaksanaan putusan hakim. Nah, makanya jawabannya nomor 50 itu adalah diputuskan. Makanya yang dadu. Nah, terus di sini ada nomor 51, pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan bacaan di atas. Nah, kalau ditanyain yang tidak sesuai itu kita bisa lihat dari pilihan gandanya dulu, dia tuh ngomongin apa. Nah, misalnya nih, capaian-capaian ekonomi sebagian besar baru bisa dilihat dan dievaluasi pada tahun keempat pemerintahan. Nah, itu baru kita cek di bacaannya ada atau enggak gitu kan. Terus yang ini ada apa enggak. Nah, ternyata kan yang A kan yang salah nih. Yang salah itu karena dia tidak sesuai dengan kalimat pertama. Nah, kalau yang lain gitu kan, kalau misalnya kita yang A benar terus habis itu yang lainnya salah gitu kan, kita cek yang lainnya ada atau enggak gitu kan di paragrafnya, dan ada terus dia infonya itu benar atau salah gitu loh yang di sana. Nah, dia sesuai atau enggak dengan bacaannya gitu. Nah, ternyata yang lainnya sesuai, dan yang enggak sesuai itu adalah yang A, makanya jawabannya yang A. Nah, terus subjek kalimat 7 adalah, nah kalau ditanyain tentang subjek, berarti kita harus bisa membreakdown dia tuh kayak gimana strukturnya. Ini kita udah pernah diajarin zaman SD ya, kayaknya dari SD, SMP,
SMA juga udah diajarin, jadi pasti kalian udah tahu lah ya kayak gimana caranya membreakdown subjek. Nih, aku kasih tahu nih di sini. Nih, misalnya kayak gini. Nih kan tadi yang ditanya kalimat 7 kan. Setelah kita breakdown kayak gini, baru kita bisa tahu jawabannya apa. Nah, jawabannya itu adalah yang kan yang depannya itu, kalimat depannya yang kalimat 7, itu kan kelima, koma gitu kan. Nah, kalau kelima koma itu tuh dia tuh keterangan, jadi makanya dia nggak diikutkan di sini. Sekarang kita masuk ke soal bahasa Inggris ya. Aku foto dulu soalnya biar kalian juga bisa ikutan baca. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya. Nih ya, what is the topic of this passage? Nah, kalau misalnya ditanyain kayak gini kan, apa topik dari bacaan tersebut gitu. Nah, kalau misalnya begini, kita kayak yang tadi udah aku kasih tahu sebelumnya di materi bahasa Indonesia, bahwa kalau misalnya ketemu soal kayak gini, kita nggak usah baca keseluruhan kalimat di paragrafnya, kita harus baca di kalimat pertamanya aja. Jadi, nih kalimat pertama paragraf pertama kita baca, terus kalimat terakhir paragraf pertama juga kita baca, terus kalimat pertama paragraf kedua kita baca, kalimat kedua paragraf kedua kita baca. Jadi pokoknya baca yang paling depan sama paling akhirnya aja, kalian nggak usah baca semuanya, karena biasanya yang tengah-tengah paragrafnya itu cuma penjelasan dari yang kalimat pertamanya aja. Kenapa aku juga minta kalian buat baca kalimat terakhirnya, karena bisa jadi yang kalimat pertamanya itu cuma pembuka dari apa yang sebenarnya mau dia jelasin. Nah, jadi misalnya kalimat pertamanya itu ngomongin tentang komputer, tapi kalimat yang selanjutnya itu dia ngomongin tentang komputer jadi handphone gitu. Nah, terus itu kan bisa disimpulkan di kalimat terakhir di paragraf pertamanya kan. Makanya aku minta kalian untuk baca kalimat pertama sekaligus dengan kalimat yang paling terakhir di paragraf pertama. Aku ngos-ngosan. Nah, ini makanya what is the topic of this passage? Ini aku kasih penjelasanku aja. Di sini penjelasanku full pakai bahasa Inggris karena memang aku kan mahasiswa sastra Inggris kan. Jadi aku juga dulu sekalian latihan soal itu sekalian aku juga ngasih penjelasannya pakai bahasa Inggris supaya aku bisa lebih familiar dengan bahasa Inggris. Jadi pokoknya di sini kan aku nulisnya, we can clearly see that the author is going to show the advantages of computer and internet access at home. In delivering his ideas, the author gives the examples of benefit of internet access by contrasting the students who has the access and who doesn't, as it stated in last line of paragraph 1, first line paragraph 2, and the main idea of paragraph 2. Itulah pentingnya kenapa kita harus baca bagian awal dan bagian akhir dari sebuah paragraf. Nah, jadi jawaban dari the topic of this passage adalah yang C. Nah, terus ini nomor 54, according to the passage, the student who does not have computer and internet access at home. Nah, kalau ditanyain according to the passage, ini pasti banget udah ada di bacaannya. Jadi kalian cuma tinggal nyari yang ada kata kuncinya pakai ini. The student who does not have computer and internet access at home. Kalian cari aja di teksnya. Ini yang dia tuh menyinggung kata-kata tentang murid-murid yang nggak punya akses internet di rumah dan nggak punya komputer, dia tuh ngapain gitu. Kita tinggal cari aja dengan cara skimming yang udah aku ajarin di video-video sebelumnya, yaitu dengan cara begini instead of begini, supaya lebih cepat. Oke? Nah, ini penjelasan yang udah aku tulis. Jadi kita bisa cari pakai kata kunci yang udah ada di soalnya. Ini kan dia ngomongin yang nggak punya tuh jadinya gimana. Nah, jadi kita bisa skimming, kita bisa cari yang kira-kira ngomongin student yang nggak punya komputer itu tuh gimana nasibnya gitu. Nah, jawabannya itu ternyata adalah yang C. Nih, yang will spend additional time to finish the task. Nah, terus yang nomor 55, why does the writer state in addition in the last sentence of the third paragraph? Nah, sekarang dia bukan lagi ngomongin tentang isi teksnya, tapi ngomongin kenapa dia pakai in addition di kalimat terakhir di paragraf ketiga. Jadi in addition itu adalah add. Kita bisa literally gitu ya. Kita bisa literally translate artinya. Kalau misalnya kalian memang benar-benar nggak tahu artinya apa, kita bisa literally ngertiin aja gitu kan. Misalnya kayak add
gitu kan. Add itu kan tambahan, jadi tambahan dari keseluruhan gitu kan. Nah, jadi dia itu untuk apa maksudnya gitu. Nah, tambahan itu kan berarti to give extra information gitu kan, untuk memberi informasi ekstra. Nah, terus yang di the last sentence of the third paragraph itu ngomongin apa? Nah, dia ngomongin about students without a computer and internet access at home. Nah, di sini aku juga udah ngasih penjelasan, tapi penjelasan yang aku kasih juga dia terlalu kamus banget sih ini. In addition is a conjunction used to give additional information. Jadi in addition itu adalah konjungsi yang digunakan untuk memberi additional information. Nah, ini kan sebenarnya udah kelihatan ya dari kalau ya kayak tadi yang aku bilang, kalau misalnya kalian sama sekali nggak ngerti artinya, kalian bisa literally aja ngeartiinnya seperti ini kan. Ini udah ada add nih, in addition berarti dia mau ngasih additional information, mau ngasih informasi tambahan. Berarti kalau ngasih informasi tambahan dia memberi ekstra informasi. Jawaban yang B. Sekarang yang nomor 56. The word tucked in paragraph 2 is closest in meaning to. Nah, aku juga sering untuk ngecek dictionary, kamus gitu kan, thesaurus yang aku pakai dulu. Jadi thesaurus itu untuk menerjemahin bahasa Inggris ke bahasa Inggris. Jadi kita bisa tahu sinonimnya tuh apa. Nah, tapi kalian kalau mau pakai Google Translate juga nggak apa-apa. Tapi dulu yang aku pakai itu dictionary, itu ada di Play Store. Terus kalau ini kan, jadi ini sama juga sebenarnya sama bahasa Indonesia yang kita harus banyak lihat KBBI. Si bahasa Inggris ini kita juga harus banyak lihat kamus untuk bisa tahu vocabulary-nya, itu supaya kita juga bisa ngerti dia tuh sebenarnya ngomongin apa. Karena kan kita lagi latihan soal kan, jadi kalau masih latihan soal ya it's okay lah untuk kita translate dan terus kita juga ngerti artinya apa, terus kita catat juga artinya tuh apa aja nih. Kayak di sini kan aku tuh juga nyatet arti-artinya supaya aku tuh ngerti dia tuh maksudnya apa gitu loh. Tapi kalau misalnya emang udah UTBK, kita kan nggak bisa lihat kamus kan, kita nggak bisa lihat dictionary, makanya kita cuma bisa lihat dari konteksnya sebelumnya dia tuh ngomong apa supaya kita bisa tahu inti dari kalimatnya itu sebenarnya apa. Nah, karena kita masih latihan, makanya penting buat kita supaya kita bisa tahu maksudnya apa dengan cara lihat ke kamus. Means push, fold, or turn. Nih, jadi sinonimnya itu adalah push, is, insert, slip gitu kan. Jadi pokoknya ini dia tuh apa gitu loh. Nih, kalau ini kan bahasa Inggrisnya, terus kalau yang bahasa Indonesianya ini tuck itu artinya memasukkan atau menyelipkan. Nah, dia sinonimnya the closest meaning itu kan yang paling dekat, dia tuh artinya sama kayak apa sih? Nah, ini berarti artinya sama aja dengan sinonimnya dia tuh apa. Nah, berarti jawabannya itu adalah C. Ini kan di sini juga udah ada nih insert. Jadi C. Sekarang kita ke nomor berikutnya. Aku foto dulu soalnya biar kalian juga bisa ikutan lihat. Is the topic of the passage. Nah, ini juga tadi caranya udah aku kasih tahu di bacaan yang sebelumnya ya, caranya gimana untuk supaya bisa tahu topic of the passage, atau kalau di bahasa Indonesia ya itu mirip-mirip dengan gagasan pokoknya, gagasan utamanya dia tuh ngomongin apa, dia tuh nanya apa soalnya. Nah, jadi topiknya itu adalah C, the use of pack on the back in warfare. Pack on the back ini maksudnya adalah parasut. Jadi kalau misalnya kalian baca di paragrafnya tadi, itu tuh ngomongin kalau parasut itu artinya sinonimnya itu adalah pack on the back. Nah, tadi kayak yang sebelumnya aku kasih tahu ya, caranya kita supaya tahu topiknya itu adalah kita baca kalimat pertama, paragraf pertama. Ini cuma ada satu paragraf by the way, tapi kalau misalnya cuma ada satu paragraf kayak gini, kalian baca aja semuanya nggak apa-apa. Itu nggak akan waktu yang kalian makan tuh nggak akan lama dalam membaca satu paragraf ini. Jadi kalau misalnya cuma ada satu paragraf kayak gini, ya udah baca semua aja nggak apa-apa. Terus jawabannya itu adalah yang C. Ini penjelasannya, the text is about the use of parachute which was called pack on the back. Oke, jadi yang C. Terus yang nomor 58, the word there in line 2 refers to
Nah, kalau misalnya ditanyain ini kayak gini-gini, there refers to gitu nih ya, refers to, itu berarti kita harus baca ke kalimat sebelumnya. Dia tuh ngomongin apa sih? Jadi kan pasti kan di kalimat yang sebelumnya udah dijelasin kan dia tuh ngomong tentang siapa. Terus di kalimat yang pertama ini kan lain kedua ya. Jadi kalau di baris yang pertama tuh dia disebutin dia ngomonginnya apa. Terus yang di yang kedua pasti itu nanti dialiaskan gitu loh. Jadi mereka atau jadi kamu atau jadi siapa gitu. Nah, jadi kita bisa cek di kalimat yang sebelumnya, di baris yang sebelumnya dia tuh ngomongin apa. Sehingga kita bisa tahu jawabannya yang di line 2, yang di baris kedua, yang di kalimat kedua itu tuh dia ngomongin apa. Nah, jawabannya adalah yang A. Nah, ini yang nomor 59. The word prohibited in line 1 could be best replaced by. Nah, kalau prohibited gini, ini sama aja kayak yang nomor 56 tadi. Kita harus cari, kalau misalnya memang kalian nggak tahu, kalian harus cari di kamus, karena ini juga masih belajar kan. Tapi kalau misalnya kalian lagi UTBK itu nggak bisa cari di kamus, jadi kalian bisanya cuma lihat ke konteks kalimat yang sebelumnya itu ngomongin apa. Nah, could be best replaced by. Nah, kalau could be best replaced itu kan berarti sinonimnya apa gitu kan. Dia bisa diganti, replace itu kan diganti. Jadi dia bisa diganti dengan kalimat apa gitu. Nah, ini aku juga sering sering-sering lah kayak gini ya, sering-sering kalian semua pilihannya itu tuh diartiin supaya kalian tahu dia tuh maksudnya apa, dan siapa tahu nanti di bacaan berikutnya atau mungkin waktu kalian UTBK malah justru baca vocabulary ini yang keluar gitu. Makanya kalian sering-seringlah translate dan ngertiin pilihan lain yang ada di pilihan gandanya itu. Nah, ternyata jawabannya yang benar itu adalah yang B. Nah, terus nomor terakhir ya, nomor 60. Who was Leslie Irvin? Nah, kalau ditanyain kayak gini, pasti ini ada di paragrafnya. Ini pasti ada di bacaannya. Jadi kalian tinggal baca aja dengan kata kunci, kalian cari ini, Leslie Irvin. Aku suka banget kalau misalnya udah dikasih tahu gitu kan, yang perlu kita cari itu apa. Dan si Leslie Irvin ini kan luckily dia kan nama orang, jadi L sama I-nya besar, jadi dia menonjol di paragrafnya kan. Makanya kita bisa gampang nyari dia di paragraf yang cuma ada satu paragraf doang itu. Oke, jadi nih ada di baris ke-6 dan ke-7. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, segitu dulu yang mau aku kasih di video ini. Semoga video ini bisa membantu. Kalian bisa juga komen di bawah untuk request. Selanjutnya aku harus bikin konten apa yang bisa ngebantu kalian untuk masuk ke PTN dan jurusan yang kalian idam-idamkan. Makasih banget yang udah mau nonton video ini. Like, komen, dan subscribe ya. Terus juga share video ini ke teman-teman seperjuangan kamu supaya kalian bisa masuk ke apa yang benar-benar kalian idam-idamkan dan kalian impi-impikan. Oke? Dadah! See you on the next video.